Halo semuanya teman-teman, ketemu lagi dengan Roy di sini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam kondisi yang sehat. Hari ini di hari masih awal Mei, situasi Lebaran, saya mau mengupdate nabung saham rutin yang sudah kita lakukan sejak awal tahun dengan nominal 1,5 juta rupiah per bulan. Seperti apa hasilnya? Kita bahas sama-sama. Oke teman-teman, jadi terakhir saya buat video ini adalah untuk update di bulan ketiga. Di bulan ketiga itu saya nabung ada 3 saham, yaitu BBRI, kemudian Pewon, dan Akra gitu ya. Lalu karena harganya sudah mulai naik tinggi, di bulan keempat saya nambah 2 saham lagi, yaitu saham SMGR dan saham ACE gitu ya. Saham ACE sudah pernah saya bahas, kalau kalian mau lihat detailnya, kalian bisa nonton videonya. Alasannya kenapa saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan ACE sebagai saham pilihan nabung rutin. Dan di bulan keempat ini artinya saya sudah bersama dengan istri tentunya sudah nabung sebanyak 6 juta rupiah. Dalam 6 juta itu posisinya 5,6 juta adalah bentuk saham dan masih ada cash sebesar 400.000 gitu ya. Kenapa nggak dibelikan semua? Karena sebenarnya dari susunan portofolio 400.000 ini saya nggak bisa dapat satu lot lagi saham SMGR gitu ya. Karena dari posisi sekarang, beberapa saham sudah tidak bisa saya beli lagi karena sudah naik tinggi teman-teman. Jadi saya tinggal menunggu saham tersebut mencapai titik taking profitnya. Kita akan bahas dari saham pertama adalah saham BBRI ya. Saham BBRI adalah saham sektor defensif yang saya pilih untuk masuk dalam list saham portofolio saya. Jadi untuk menabung rutin saya bagi menjadi 3 kategori saham. Yang pertama adalah saham defensif. Saham defensif porsinya akan sedikit lebih besar daripada yang lain, tapi saya tidak berharap saham ini akan jadi 50% atau akan jadi beggar misalnya, enggak gitu ya. Bahkan saya hanya targetkan saham sektor defensif ini maksimal seperti 30%-an. Dan di saham sektor defensif ini saya tujuannya adalah melindungi portofolio investasi nabung rutin ini. Kenapa? Karena di sektor defensif ini harapan saya tidak terlalu banyak goncangan. Ketika saya sudah mulai beli, dia naik perlahan, dan ketika turun dia pun tidak bisa dibanting terlalu mudah. Itu alasan saya memilih sektor defensif dengan andalan saya BBRI. Saya mulai BBRI itu ketika harganya masih 4.100. Dan posisi sekarang saya punya 5 lot BBRI dengan harga seperti ini ya. Rata-ratanya 4284 dan harga sekarang sudah di angka 4870. Sudah naik 13% dan porsi daripada BBRI itu di saya itu sekitar 50%. Jadi belum 50%. Sekitar 30% lah ya, 2 jutaan ya. 2 jutaan itu berarti 30% ya dari total investasi saya. Nah, saham selanjutnya gitu ya adalah saham sektor ofensif. Saham sektor ofensif itulah saham yang saya pilih dengan memanfaatkan momentum yang terjadi gitu ya. Saya memilih sektor komoditas. Di sini saya mengambil Akra untuk menjadi portofolio saya. Kenapa? Dengan harga minyak yang sedang naik gitu ya, sedang menjadi komoditas yang demand-nya tinggi, kemudian ada faktor perang juga antara Rusia dan Ukraina, saya memasukkan saham ini sebagai sektor yang diuntungkan karena terjadi perubahan demand ya. Semakin terjadi ketimpangan demand and supply, kemungkinan besar saham ini akan diuntungkan. Dan saat ini saham Akra itu sudah naik sangat tinggi teman-teman. Saya beli di harga rata-rata 747 dan sekarang sudah di harga 1070, kenaikannya sudah 43% gitu ya. Saham Akra sendiri saya batasi terakhir beli di harga 940 dan ternyata ketika saya sudah dapat gajian lagi gitu, harganya sudah keburu naik teman-teman. Jadi saya nggak banyak dapat lotnya di saham Akra ini, hanya dapat 8 lot. Dan saham sektor ofensif kedua adalah saham Pewon gitu ya. Kenapa saham Pewon saya masukkan di sektor ofensif? Karena saya melihat properti sebagai salah satu sektor yang akan punya demand cukup bagus ketika ekonomi pulih. Nah, ketika ekonomi pulih, tentu saja masyarakat yang tadinya menghold untuk beli KPR dan lain-lain, dia akan mulai pikirin lagi gitu ya untuk bisa ngambil rumah.
Saham P1 saya beli di harga 462. Lalu sekarang sudah profit 21%, sudah kenaikan 21% di harga 560. Saham P1 itu maksimal saya beli di harga 530 dan sekarang juga sudah di atas harga maksimal yang ingin saya beli. Jadi pada dasarnya 3 saham ini itu sudah nggak bisa saya beli. Itulah alasan kenapa ketika gajian bulan April ya, saya nggak bisa lagi nih beli 3 saham ini karena sudah naik dengan sangat tinggi. Sebagai alternatifnya saya memasukkan 2 pilihan saham lagi, yaitu saham yang saya kategorikan sebagai sektor kuda hitam. Nah, kuda hitam itu apa sih? Saya, ya ini namanya style investor ya, kalian bisa definisikan sendiri. Saya itu mencari saham yang punya potensi untuk turn around di tahun ini ataupun tahun depan. Jadi jangkanya cukup panjang, menengah gitu teman-teman ya. Yaitu ACE, Retail, dan SMGR. SMGR itu turunan dari konstruksi karena dia semen. Nah, kenapa saya masukkan ACE Hardware? Pertama karena pemulihan ekonomi di mana mall mulai ramai, dan ketika mall sudah mulai ramai kembali, otomatis banyak orang yang akan trafficnya datang ke mall, mampir ke ACE, mereka beli something. Kemudian yang kedua adalah SMGR, di mana saya melihat memang kinerja SMGR ini belum membaik seperti sedia kala gitu ya, tetapi saya melihat potensi saham SMGR untuk membaik di kemudian hari karena banyak faktor, seperti misalnya pemenuhan akan sektor properti, seperti pemenuhan semen untuk pembangunan apartemen, pembangunan rumah, dan lain sebagainya, faktor dari ibu kota negara baru, dan juga sektor semen ini sudah cukup tertekan gitu ya. Saya melihat dari SMGR ini sebelum-sebelumnya biasa di 10 ribuan, 11 ribu, sekarang hanya di 6 ribuan. Jadi ada potensi untuk naik lebih dari 50%. Jadi di saham yang sektor kuda hitam ini ya, ACE Hardware dan SMGR, saya berekspektasi untuk mendapatkan return sekitar 40% lebih dari keduanya. Dan tentu saja itu membutuhkan waktu yang jangka panjang, karena saya sendiri di saham yang nabung rutin itu sebenarnya ingin kenaikan yang nggak terlalu drastis. Bahkan saya sendiri cukup kaget dengan kenaikan akrak yang sudah 43% gitu ya. Karena saya baru mulai ini di bulan pertama Januari, di akhir Januari. Dan ya itulah namanya di bursa saham, kita tidak bisa dengan pasti melihat kapan saham ini naik, tapi dengan analisa yang sudah kita lakukan, tentu kita berharap one day hasil analisa kita benar dan akhirnya kita mendapatkan profit dari sana. Dan totalnya teman-teman di bulan keempat ini ya, uangnya kita sudah nabung 6 juta, sekarang sudah menjadi 7 juta, artinya dalam waktu 4 bulan kita sudah berhasil naik 16%. Jadi 16% dalam 4 bulan itu cukup ya, oke lah ya. Kalau kita tabung tentu saja nggak ada bunga, karena sebenarnya program nabung rutin saham ini saya lakukan itu membujuk istri supaya dia bisa pindah yang tadinya nabung di konvensional, di tabungan biasa, dipindah menjadi saham. Dan istri saya juga bisa melihat apa yang saya belikan di portofolionya dia, karena ini adalah rekening istri gitu. Jadi dia juga bisa akses dengan mudah, passwordnya saya kasih dan lain-lain. Dia bisa ngelihat sendiri dan saya jelaskan saham-saham apa yang saya belikan untuk istri saya. Dan so far saya cukup puas dengan pergerakan di 4 bulan ini. Istri saya pun happy. Jadi ini adalah cara saya menyusun portofolionya gitu ya. Ada sektor defensif, ofensif, dan kuda hitam. Teman-teman boleh di-adjust lagi, di-tuning sendiri ya, dimodifikasi sesuai dengan gaya kalian. Intinya dalam video ini saya mau sharing bahwa nabung rutin saham itu bisa dilakukan asal kita bisa memilih saham-saham yang bagus dan baik untuk kita simpan gitu ya. Dan kalau teman-teman masih ragu dengan memilih sahamnya seperti apa dan lain-lain, kalian juga bisa cari alternatif berupa ETF atau reksadana saham. Itu keduanya prinsipnya sama, tapi dikelola oleh manajer investasi. Tapi kalau kalian sudah mulai belajar, sudah mulai yakin, bisa menganalisa saham sendiri, gak ada salahnya kalian juga mencoba gitu ya. Sedikit demi sedikit aja, pelan-pelan. Mulai dari pilih 1 saham dulu, 2 saham, baru kemudian kalian bisa atur dengan jumlah uang lebih besar dan pilihan yang lebih banyak lagi. Oke, itu dia teman-teman update saya untuk hasil nabung saham rutin gitu ya di bulan keempat. Dan nanti kita akan coba buat rutin update-nya di setiap bulan atau tiap 2 bulan seperti apa hasilnya, supaya teman-teman juga bisa lebih
yakin lagi bahwa nabung saham itu bisa loh gitu ya, dan nggak harus tiap hari ngelihatin pergerakan, nggak, karena di portofolio nabung saham rutin ini saya hanya buka itu ketika gajian, saya top up, lalu saya mulai lihat saham yang akan saya beli, saya pasang order tinggal. Jadi saya baru buka sebulan kemudian, dan mungkin akan direview lagi ketika laporan keuangan dari saham-saham ini keluar. Saya akan review lagi. Reviewnya adalah untuk menentukan target price untuk ambil profitnya gitu ya. Kenapa ambil profit? Ya karena di saham-saham ini saya belum memilih saham untuk menjadi saham yang akan saya hold dalam jangka yang sangat-sangat panjang. Mungkin 10 tahun, 15 tahun belum. Itu ada di rekening yang berbeda, saya ada sendiri. Saham untuk yang benar-benar jangka panjang, misalkan untuk 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Kalau saham yang di sini, saya gunakan untuk active investing aja sih teman-teman. Jadi jangkanya menengah kurang lebih sampai maksimal 2-3 tahun. Oke? Semoga video ini bisa memberikan insight baru buat teman-teman, terutama untuk teman-teman yang baru mau mulai nabung saham gitu ya, bahwa nabung saham itu juga bisa dilakukan, dan sebenarnya mudah dilakukan asal kalian mengerti basic konsep investasi gitu ya. Jadi tentu berbeda dengan trading saham dan lain-lain, karena ini invest, kalian lebih tenang, kalian lebih nyaman, dan tidak banyak noise, nggak harus mantengin chart dan lain-lain. Jadi menurut saya ini mudah untuk dijalankan asal kalian mengerti konsep dan basic dari metode investasi. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video ini, subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng. Mungkin teman-teman sudah invest di saham tertentu, boleh di-mention sahamnya apa, dan kalau kalian mau nanya, feel free juga nanya. Saya akan jawab semampu dan seobjektif yang saya bisa. Oke, sampai ketemu di next video. God bless you guys. Bye-bye.